Di tengah hutan yang sunyi, seorang wanita miskin hidup sendirian tanpa siapapun yang peduli pada keberadaannya. Namun suatu hari, pertemuannya dengan seekor ular raksasa mengubah segalanya. Dari rasa takut menjadi ikatan yang tak terduga. Tapi siapa sangka, hubungan itu justru membawa akhir yang begitu menyayat hati. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah hutan tua yang terletak jauh dari pemukiman manusia, hiduplah seorang wanita miskin bernama Sari. Hutan itu luas, rapat, dan dipenuhi pepohonan tinggi yang seolah menutup langit. Cahaya matahari hanya bisa masuk sedikit melalui celah daun, membuat suasana selalu lembab dan teduh. Di antara pepohonan besar itulah berdiri sebuah gubuk kecil yang nyaris tidak terlihat dari kejauhan. Gubuk itu terbuat dari potongan kayu yang tidak sama ukuran. Beberapa sudah lapuk, beberapa lagi retak karena sering diterjang hujan dan angin. Atapnya ditutup dengan rumbai daun kering yang ia kumpulkan sendiri, meski sering bocor ketika hujan turun. Di dalamnya hanya ada peralatan sederhana yang bisa dihitung dengan jari, sebuah tikar tua, tungku kecil dari batu sungai, dan beberapa wadah anyaman yang ia gunakan untuk menyimpan makanan sedikit yang dimilikinya. Sari tinggal seorang diri di tempat itu sejak lama. Tidak ada keluarga yang menemani, tidak ada tetangga yang bisa ia ajak bicara, dan tidak ada suara manusia lain yang pernah melewati hutan itu. Sejak kecil ia sudah terbiasa menghadapi hidup yang keras. Ia tidak pernah mengenal kenyamanan rumah yang hangat, tidak pernah merasakan perhatian seorang ibu, dan tidak pernah merasakan perlindungan seorang ayah. Semua hal yang orang lain anggap wajar sudah lama hilang dari hidupnya. Yang tersisa hanyalah kesendirian yang menempel kuat seperti bayangan. Hari-hari Sari diisi dengan rutinitas sederhana yang dilakukan hanya untuk bertahan hidup. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah bangun untuk memungut kayu kering. Suhu pagi di hutan selalu dingin, hingga embun menempel di rambutnya dan membuat tubuhnya bergetar. Namun ia tetap melangkah pelan menyusuri tanah basah, karena jika ia tidak mengumpulkan kayu, ia tidak bisa memasak atau menghangatkan tubuh pada malam harinya. Ketika sinar matahari mulai muncul dan menembus dedaunan, ia melanjutkan pekerjaan lain seperti mencari umbi, daun muda, atau buah hutan yang aman untuk dimakan. Pekerjaan itu memakan waktu lama karena ia harus berjalan jauh sambil tetap berhati-hati terhadap binatang liar dan jebakan alami hutan. Tubuh Sari kurus karena sering kekurangan makan. Tulangnya menonjol di beberapa bagian tubuh. Wajahnya tampak pucat, dan rambutnya kusam karena jarang dirawat. Namun di balik semua itu, matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, keteguhan untuk hidup. Meski hidupnya berat, ia tidak pernah berhenti berusaha. Ada saat-saat ketika ia merasa lelah, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa terus melangkah maju karena berhenti berarti menyerah pada kelaparan, dingin, dan kematian perlahan. Di sekitar gubuk, Sari menanam beberapa tanaman kecil yang ia temukan di hutan, bukan karena ia ahli bertani, tetapi karena ia ingin memiliki sedikit cadangan makanan. Namun tanaman itu jarang tumbuh subur karena tanah di sekitar gubuk berbatu dan kurang sinar matahari. Meski begitu, ia tetap mencoba merawatnya setiap hari, seolah tanaman-tanaman itu adalah teman yang menemaninya dalam kesepian. Setiap kali ia menyiramnya, ia merasa ada sedikit harapan yang tumbuh di hatinya. Harapan bahwa hidupnya mungkin bisa berubah, meski ia tidak tahu bagaimana atau kapan. Malam hari adalah waktu yang paling berat bagi Sari. Udara hutan menjadi lebih dingin, dan suara-suara aneh dari binatang liar sering terdengar. Suara gesekan daun, panggilan burung malam, serta derap langkah hewan yang kadang melintasi area gubuk membuat suasana semakin sunyi dan menegangkan. Sari biasanya menyalakan api kecil di dalam gubuk untuk memberikan cahaya dan sedikit rasa aman. Ia duduk memeluk lutut, menatap nyala api kecil yang menari pelan. Cahaya itu adalah satu-satunya hal yang terasa hangat di tengah kesunyian yang mengejar dirinya. Malam-malam panjang itu sering mengingatkan Sari betapa ia sangat sendirian. Tidak ada suara manusia lain. Tidak ada obrolan ringan. Tidak ada tawa. Tidak ada yang bisa dimintai bantuan ketika ia ketakutan atau sakit. Semua ia tanggung seorang diri. Kesendirian itu begitu dalam sampai-sampai ia sering merasa suaranya sendiri terdengar asing jika ia berbicara. Meski begitu,
Ia jarang mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu sejak lama. Kadang, saat malam terlalu panjang dan pikirannya terlalu kosong, Sari menatap keluar gubuk melalui celah-celah kayu. Ia melihat kegelapan yang pekat. Begitu gelap hingga seakan-akan dunia di luar sana tidak ada. Saat itulah ia sering bertanya-tanya, apakah di luar hutan ini ada orang yang peduli padanya? Apakah ada kehidupan lain yang lebih baik dari semua ini? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Namun meski tidak menemukan jawaban, ia selalu menutup mata dan mencoba tidur dengan perasaan sedikit lebih ringan karena harapan kecil itu. Baginya, harapan adalah satu-satunya hal yang masih ia miliki dan tidak bisa hilang. Sari bukanlah wanita yang kuat secara fisik, namun keberaniannya menghadapi hidup sendirian di tempat yang begitu terpencil menunjukkan kekuatan dalam dirinya. Tidak banyak orang yang mampu bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Ia tahu bahwa dunia tidak selalu ramah padanya, tetapi ia tetap memilih bertahan. Meski ia hidup di tengah hutan yang selalu berubah, kadang tenang, kadang menakutkan, ia tetap tegar menghadapi setiap harinya. Hidup miskin dan sendirian membuatnya tidak punya banyak pilihan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Setiap kali ia membuka mata di pagi hari, ia selalu berkata dalam hati bahwa hari ini harus dijalani, apapun rintangannya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan, tidak ada tangan yang akan membantu. Hanya dirinya sendiri dan hutan yang menjadi saksi keteguhan hidupnya. Sari tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua kesunyian itu, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk mengubah hidupnya. Sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan. Sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun yang pernah menginjakan kaki di hutan tua itu. Namun untuk saat ini, hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Sunyi, sederhana, berat, dan penuh kesendirian. Dan setiap malam, ketika ia menatap langit gelap di atas gubuk reyotnya, ia selalu memeluk harapan kecil bahwa suatu hari nanti, hidupnya tidak akan sesepi ini lagi. Setiap pagi, ketika cahaya matahari bahkan belum menyentuh permukaan tanah, Sari selalu terbangun oleh dinginnya udara hutan. Embun yang menempel di dedaunan di luar gubuk membuat suasana semakin menusuk kulit, seolah memaksa dirinya untuk tetap berada di bawah tikar tua. Namun ia tidak bisa berlama-lama berdiam diri. Hidupnya bergantung pada apa yang ia lakukan setiap hari. Jika ia terlambat bangun, ia akan kehilangan waktu berharga untuk mencari makanan. Itulah sebabnya, betapapun dinginnya pagi, ia tetap bangkit, membuka pintu gubuk pelan, dan berjalan keluar sambil mengusap lengan yang kedinginan. Masa pagi adalah waktu paling penting bagi Sari. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus hutan, namun cukup untuk membuatnya melihat jalan setapak kecil yang sering ia lewati. Jalan itu tidak benar-benar jalan, lebih tepatnya jalur tanah yang terbentuk karena sering ia lintasi bertahun-tahun. Di sepanjang jalur itu, akar-akar pohon besar menyembul dari tanah dan bebatuan kecil terasa kasar di bawah kakinya. Jika ia tidak berhati-hati, ia bisa tersandung dan jatuh, tetapi Sari sudah sangat mengenal setiap lekukan jalan tersebut. Ia tahu mana bagian yang licin, mana yang berlubang, dan mana yang aman. Langkahnya pelan, tetapi mantap. Setiap beberapa meter, ia berhenti sebentar untuk memperhatikan sekeliling. Bukan karena takut, tetapi karena ia harus memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang sedang berada dekat jalurnya. Dalam hutan yang hidupnya berubah-ubah, kewaspadaan adalah satu-satunya perlindungan. Ia sering melihat jejak babi hutan, kadang jejak kucing hutan, dan dalam beberapa kesempatan, ia melihat goresan kuku yang tertinggal di batang pohon, tanda bahwa harimau pernah lewat. Meskipun ia jarang bertemu langsung dengan hewan-hewan itu, tanda keberadaan mereka cukup membuatnya lebih berhati-hati. Pekerjaan utama Sari setiap pagi adalah mencari makanan. Ia mulai dari tempat-tempat yang ia tahu memiliki umbi-umbian kecil. Dengan menggunakan sebilah tongkat kayu tumpul yang ia buat sendiri, ia menggali perlahan tanah yang lembut. Prosesnya tidak cepat, dan kadang ia hanya menemukan sedikit umbi yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Namun baginya, itu tetap berarti. Setiap umbi yang ia temukan bisa menambah tenaga untuk bertahan satu hari lagi. Jika beruntung, ia menemukan beberapa buah kecil yang tumbuh liar di semak-semak, meski rasanya asam dan tidak terlalu mengenyangkan.
Ketika hari mulai terang, Sari berpindah ke sungai kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari gubuknya. Sungai itu dangkal, namun alirannya cukup deras dan airnya jernih. Disinilah ia sering mengambil air untuk minum dan memasak. Kadang ia menemukan beberapa daun muda yang tumbuh di sekitar sungai, yang bisa ia jadikan lauk sederhana. Tidak ada rasa yang istimewa, tetapi ia sudah terbiasa dengan makanan apa adanya. Ia tidak mengharapkan lebih dari itu, karena mengharapkan terlalu banyak hanya akan membuat dirinya semakin sedih. Setelah ia mendapatkan cukup makanan untuk 1 hari, ia kembali ke gubuk dengan langkah perlahan. Bukan karena lelah, tetapi karena ingin memastikan tidak ada yang ia lewatkan di sepanjang jalan. Meski begitu, perjalanan pulang selalu terasa lebih berat daripada perjalanan pergi. Tubuhnya mulai merasa lemah karena belum makan sejak malam sebelumnya, dan udara hutan yang mulai panas membuat nafasnya berat. Namun ia tetap melangkah tanpa mengeluh. Mengeluh tidak akan membuat makanan datang, tidak akan meringankan beban hidup, dan tidak akan mengubah kenyataan pahit yang ia jalani. Setibanya di gubuk, ia menyalakan api kecil dari kayu kering yang ia kumpulkan beberapa hari lalu. Api itu tidak besar, tetapi cukup untuk memasak. Sari menaruh beberapa umbi ke dalam panci kecil, menunggu hingga uap tipis mulai naik. Saat itu, ia duduk di depan tungku sambil memeluk lututnya. Suasana di dalam gubuk selalu hening, hanya suara api kecil yang terdengar. Hening itu membuat pikiran Sari hanyut ke dalam kenangan dan harapan yang samar. Namun setiap kali pikirannya melayang, ia selalu memaksa dirinya kembali fokus. Ia tidak ingin terlalu larut dalam angan-angan, karena ia tahu angan-angan tidak bisa mengisi perut. Setelah makanan siap, ia makan perlahan. Meski rasanya hambar, ia tetap bersyukur. Setiap suapan memberikan tenaga untuk menjalani sisa hari. Setelah selesai makan, biasanya ia keluar untuk mengumpulkan kayu bakar. Pekerjaan ini terasa lebih berat karena jaraknya semakin lama semakin jauh. Pohon-pohon tumbang dekat gubuknya sudah habis ia manfaatkan. Ia harus berjalan lebih dalam ke hutan, di mana suara binatang liar lebih sering terdengar dan pepohonan terasa lebih gelap karena sinar matahari sulit masuk. Namun ia tetap melakukannya karena tanpa kayu bakar, ia tidak bisa memasak atau menjaga dirinya dari udara malam yang dingin. Hari-hari Sari selalu terasa panjang. Saat matahari berada di titik tertinggi, suhu hutan menjadi lebih panas dan membuat tubuhnya berkeringat. Namun panas tidak membuatnya berhenti. Ia tetap bekerja. Entah itu membersihkan daun kering di sekitar gubuk, memperbaiki dinding kayu yang retak, atau sekadar memastikan tidak ada lubang pada atap. Setiap perbaikan yang ia lakukan selalu sederhana, tetapi penting. Pengalaman telah mengajarkannya bahwa gubuk sekecil itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, dan ia harus menjaganya agar tidak semakin rusak. Menjelang sore, tenaga Sari biasanya mulai habis. Namun sore hari adalah waktu yang paling indah bagi dirinya karena cahaya matahari menembus dedaunan dengan warna keemasan. Di saat-saat seperti itu, ia duduk di depan gubuknya dan menatap hutan yang perlahan tenggelam dalam bayangan senja. Suasana itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hidupnya berat, masih ada keindahan kecil yang bisa ia lihat setiap hari. Keindahan itu tidak bisa mengisi perutnya atau memperbaiki hidupnya, tetapi cukup untuk membuat hatinya bertahan. Ketika malam mulai turun, Sari kembali masuk ke dalam gubuk. Malam adalah waktu yang paling ia takuti, namun ia harus menjalaninya setiap hari. Ia menyalakan api kecil untuk penerangan dan menghangatkan tubuhnya. Suara binatang liar kembali terdengar. Burung malam, serangga, bahkan langkah-langkah yang berat dari hewan besar yang melintas. Suara-suara itu membuatnya sulit tidur, tetapi ia sudah terbiasa. Setiap malam adalah latihan untuk tetap tegar meski hatinya penuh kecemasan. Sari sering memikirkan hidupnya di saat-saat seperti ini. Ia tahu ia hidup dalam kondisi yang sangat berat. Tidak ada orang yang datang menawarkan bantuan. Tidak ada keluarga yang menemaninya melewati hari. Tidak ada jaminan bahwa besok ia akan menemukan cukup makanan untuk bertahan. Namun ia tetap melanjutkan hidup dengan keyakinan kecil bahwa ia masih punya kesempatan untuk merasakan hari lain. Setiap hari mungkin terasa sama, tidak jauh berbeda dari hari sebelumnya. Tetapi bagi Sari,
Setiap hari adalah bukti bahwa ia masih bisa berdiri. Meski hidupnya keras, ia tetap memiliki harapan kecil. Harapan yang membuatnya bangun setiap pagi dan melakukan tugas yang sama meski melelahkan. Harapan itu mungkin tidak besar, namun cukup untuk membuat dirinya bertahan. Dan tanpa ia sadari, kehidupan berat yang ia jalani itu sedang menuju perubahan besar. Perubahan yang tidak pernah ia bayangkan, dan perubahan yang akan menghubungkan hidupnya dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Beberapa hari terakhir, Sari merasakan perubahan yang tidak biasa di dalam hutan tempat ia hidup bertahun-tahun. Hutan itu biasanya ramai oleh suara burung, serangga, dan hewan kecil yang berlari di balik semak. Namun akhir-akhir ini, suasana terasa berbeda. Seringkali, ketika ia keluar gubuk di pagi hari, ia menyadari betapa sunyinya hutan, seolah semua makhluk kecil yang biasa membuat keramaian justru memilih bersembunyi lebih dalam. Burung-burung yang biasanya berkicau di dahan tertinggi kini jarang terdengar. Angin yang bergerak melalui dedaunan pun seperti bergerak lebih pelan, membuat suasana terasa lebih berat daripada biasanya. Sari bukanlah orang yang mudah curiga, tetapi perubahan itu cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Hutan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya selalu berubah, tetapi tidak pernah sediam ini. Suasana aneh itu membuat langkahnya lebih berhati-hati setiap kali ia menyusuri jalur kecil untuk mencari makanan. Di setiap sudut, ia selalu memperhatikan jejak dan tanda-tanda kehidupan. Namun semakin ia memperhatikan, semakin ia menyadari bahwa tanda-tanda itu justru semakin berkurang. Daun-daun tidak lagi bergoyang karena hewan kecil yang lewat, dan ranting-ranting di atas tidak lagi bergetar akibat lompatan para burung. Hutan yang biasanya hidup justru tampak seperti sedang menahan napas. Selain keheningan yang tidak biasa, Sari menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Ranting-ranting besar patah di tempat-tempat yang jarang ia lihat sebelumnya. Ranting itu tidak jatuh karena angin, sebab cuaca beberapa hari terakhir cukup tenang. Bahkan beberapa jejak di tanah menunjukkan adanya sesuatu yang berat melewatinya. Sesuatu yang terlalu besar untuk disebut hewan kecil. Jejak itu memanjang, seperti goresan halus di tanah yang mengarah ke kedalaman hutan. Sari menatap jejak itu lama, mencoba memahami wujud makhluk seperti apa yang bisa meninggalkan bekas panjang seperti itu. Meski ia tidak menemukan jawabannya, rasa takut perlahan merayap di dadanya. Ia tidak biasa merasa takut oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi jejak itu membuatnya memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Ia bertanya dalam hati apakah hewan besar sedang berpindah tempat, atau mungkin ada perubahan alam yang membuat binatang-binatang kecil bersembunyi. Namun apapun alasannya, perubahan itu membuat dirinya semakin waspada. Setiap langkah terasa lebih berat karena pikiran-pikirannya yang mulai mengganggu. Di hari-hari berikutnya, perubahan itu justru semakin jelas. Sari mulai mendengar suara-suara yang tidak ia kenali. Suara gemerisik dari arah pepohonan yang tinggi, bukan gemerisik kecil seperti biasanya, tetapi seperti sesuatu yang besar sedang bergerak perlahan di antara ranting. Kadang ia mendengar tanah bergesek seolah ada benda panjang menyeret tubuhnya melewati permukaan hutan. Suara itu tidak muncul setiap waktu, tetapi cukup sering untuk membuat Sari sadar bahwa hutan sedang didatangi sesuatu yang bukan bagian dari rutinitas alaminya. Saat ia berjalan ke sungai suatu pagi, ia mendapati air sungai menjadi sedikit keruh. Bukan karena hujan, karena cuaca beberapa hari itu sangat cerah. Keruhnya air itu seperti bekas sesuatu yang besar baru saja melewati sungai, mengguncang dasar sungai yang biasanya tenang. Ia memeriksa sekitar, namun tidak menemukan jejak kaki atau tanda lain yang ia kenali. Hanya permukaan air yang bergoyang pelan, seolah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Ketika ia kembali ke gubuk, ia melihat salah satu pohon besar di dekat rumahnya memiliki bekas goresan yang panjang dan dalam. Bekas itu tidak seperti cakaran harimau atau goresan babi hutan. Ini lebih besar, lebih panjang, dan lebih teratur seolah dibuat oleh tubuh yang sangat besar yang bergesekan dengan batang pohon itu. Sari berdiri cukup lama di depan bekas goresan itu. Ia merasakan udara di sekitar gubuk menjadi sedikit berbeda, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengamati dari kejauhan. Meski ketakutan, Sari tetap melanjutkan kegiatannya karena ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari makanan dan kayu bakar untuk bertahan hidup.
Namun saat ia berjalan lebih dalam ke hutan, ia semakin sering melihat tanda-tanda aneh. Daun-daun kering yang biasanya berserakan kini terpecah seperti terinjak sesuatu yang berat. Cabang-cabang semak patah tanpa arah yang jelas. Seolah makhluk besar itu tidak peduli pada apa yang dilangkahinya. Bahkan beberapa batu yang biasanya diam tak bergerak tampak geser dari posisi awalnya. Semakin banyak tanda aneh itu muncul, semakin kuat perasaan bahwa hutan sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Sari merasakan seperti ada sepasang mata yang memperhatikan dirinya dari balik dedaunan. Setiap kali ia berhenti, ia merasa sesuatu di kejauhan juga berhenti. Setiap kali ia berjalan, suara samar dari arah lain juga ikut bergerak. Meski ia menengok ke semua arah, ia tidak pernah melihat apapun. Namun perasaan diawasi itu semakin lama semakin kuat, membuat langkahnya lebih berat dan napasnya tidak lagi teratur seperti biasa. Saat malam tiba, perubahan itu terasa lebih jelas. Suara-suara malam yang biasanya memenuhi hutan kini hampir tidak terdengar. Tidak ada panggilan burung malam, tidak ada suara serangga, dan tidak ada angin yang menggoyangkan daun. Keheningan malam itu terasa sangat tebal, seperti selimut gelap yang membungkam seluruh kehidupan di hutan. Sari duduk di gubuknya sambil memeluk lutut. Api kecil yang ia nyalakan tampak redup dan tidak mampu mengusir udara dingin yang perlahan menyusup ke dalam tubuhnya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara berat yang bergetar dari kejauhan, suara yang terlalu besar untuk disebut langkah manusia atau binatang yang biasa ia temui. Suara itu tidak lama, namun cukup untuk membuat jantung Sari berdegup lebih cepat. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam hutan, sesuatu yang mungkin sudah ada di sana sejak beberapa hari terakhir, mengamati setiap gerakannya. Namun ia tidak tahu apakah makhluk itu berbahaya atau tidak. Yang ia tahu, makhluk itu cukup besar untuk membuat binatang lain bersembunyi dan mengubah seluruh suasana hutan yang ia kenal. Perubahan suasana hutan itu membuat Sari berpikir lebih dalam tentang keadaan dirinya. Ia sadar bahwa hidup seorang diri di tempat yang terpencil seperti itu membuatnya tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang akan mengetahui. Tidak ada suara manusia lain yang bisa ia panggil. Tidak ada tangan yang akan menariknya keluar dari bahaya. Kesadaran itu membuat perasaan takutnya semakin besar. Namun ia tetap berusaha kuat. Ia selalu percaya bahwa hutan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya tidak akan membiarkan dirinya menderita tanpa alasan. Meski rasa takut datang menghampiri, Sari mencoba bertahan dengan keyakinan kecil bahwa ia masih aman, setidaknya untuk saat itu. Namun tanpa ia sadari, makhluk besar yang meninggalkan jejak itu sebenarnya sudah memperhatikannya dari jauh. Setiap kali ia berjalan, makhluk itu mengikuti. Setiap kali ia berhenti, makhluk itu mengamati. Dan meski Sari tidak bisa melihatnya, makhluk itu selalu berada di dekatnya, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan dirinya. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari yang Sari bayangkan. Hutan yang awalnya hanya memberi tanda-tanda kecil kini sedang mempersiapkan sebuah pertemuan besar yang akan mengubah hidup Sari selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama bagi Sari. Namun ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah di sekitar tempat tinggalnya. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan merayap perlahan seperti kabut yang tidak disadari hingga akhirnya menutup seluruh pandangan. Pada mulanya, Sari mengira semua itu hanyalah perasaan lelah, atau pikirannya yang sedang cemas memikirkan masa depannya. Namun semakin hari, semakin banyak hal-hal kecil yang terasa janggal, seolah hutan mulai menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Pada suatu pagi, saat matahari belum sepenuhnya naik dan embun masih menggantung di ujung daun, udara di sekitar pondoknya terasa berbeda. Biasanya hutan dipenuhi suara burung yang bersahut-sahutan, suara serangga yang sudah mulai bekerja, dan desir angin yang membawa aroma dedaunan basah. Namun pagi itu semuanya terasa hening, hening yang bukan sekadar sepi, tetapi hening yang membuat bulu kuduk berdiri. Sari berdiri di dekat pintu pondoknya, memeluk lengannya yang dingin, mencoba memahami kenapa dadanya terasa gelisah. Tidak ada yang berubah dari pandangan mata. Semuanya masih sama. Pepohonan tinggi berdiri kokoh, cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, dan tanah lembab seperti biasa. Namun suasana itu berbeda.
Sari mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa semua itu hanya ilusi. Ia melanjutkan rutinitasnya, mengambil ember anyaman dan menuju mata air kecil tidak jauh dari pondoknya. Jalan setapak itu sudah ia hafal luar kepala. Setiap akar pohon, setiap batu kecil, setiap lekukan tanah sudah begitu akrab baginya. Namun langkahnya terasa ragu saat ia menyusuri jalur itu. Entah mengapa hening yang mengudara membuatnya merasa diawasi. Sari beberapa kali menoleh ke belakang, padahal tidak ada yang mengikuti. Hanya pepohonan tua yang berdiri dengan batang besar dan akar mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang mencoba keluar dari kegelapan. Meski demikian, ia memaksa kakinya terus melangkah. Ia tidak punya pilihan selain menerima ketakutan itu sebagai bagian dari hidupnya di hutan. Ketika tiba di dekat mata air, Sari mengerutkan dahi. Permukaan air yang biasanya jernih kini tampak sedikit keruh, seolah ada sesuatu yang baru saja mengaduknya. Ia memandangi permukaan air itu cukup lama. Tidak ada hewan yang terlihat. Tidak ada tanda-tanda pergerakan yang mencurigakan. Namun perubahan kecil itu menambahkan rasa gelisah di dadanya. Sari menunduk, memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada binatang yang minum di sana tadi malam. Tapi jejak apapun tak terlihat. Tanah di sekitar mata air bersih, seolah tidak ada makhluk yang lewat. Hal itu semakin membuatnya bingung. Biasanya selalu ada jejak rusa, kucing hutan, atau bahkan babi hutan, tetapi kini tidak ada. Ia akhirnya mengisi ember dengan air lalu kembali ke pondok. Namun saat berjalan pulang, ia menangkap bau aneh yang datang dari kejauhan. Bau itu tidak menyengat, tapi cukup kuat untuk membekas di hidungnya. Seperti bau tanah yang terlalu basah bercampur bau sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Sari berhenti, menajamkan pendengaran. Tidak ada suara apapun, tidak ada gerakan di balik pepohonan. Ia berdiri dalam kebingungan, mencoba memahami apakah bau itu hanya perasaannya saja atau memang ada perubahan nyata di hutan itu. Hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Suara-suara yang biasanya menjadi pertanda kehidupan hutan mulai menghilang. Burung-burung terlihat semakin jarang. Serangga yang biasa berterbangan mendekati pondoknya saat malam hampir tidak tampak. Bahkan suara aliran air dari sungai kecil di sisi timur hutan terdengar lebih lirih, seolah sungai itu menyusut atau menahan suaranya. Semua keanehan itu membuat Sari merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Hutan yang biasanya terasa seperti rumah kini mulai terasa seperti ruang asing yang penuh tanda tanya. Sari tidak bertemu siapapun di hutan itu selama bertahun-tahun. Ia hanya sesekali melihat jejak binatang atau mendengar suara-suara dari kejauhan. Namun sejak perubahan itu muncul, ia hampir tidak melihat jejak apapun lagi. Rasanya seperti hutan sedang mengirim pesan, tetapi pesan itu terlalu halus, terlalu samar untuk dipahami. Sari beberapa kali mencoba mengabaikan firasat itu, berusaha untuk tetap menjalani rutinitasnya. Namun tiap kali malam tiba, ia merasa hutan seolah bergerak lebih dekat, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik gelap dan mengamati setiap langkahnya. Pada suatu malam, saat angin bertiup lebih kencang dari biasanya dan hujan turun rintik-rintik, Sari terbangun dari tidurnya. Bukan karena suara petir, bukan pula karena dingin yang menusuk. Ia terbangun karena firasat yang begitu kuat, sebuah firasat yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seseorang atau sesuatu berada di luar pondoknya. Tidak ada suara berjalan, tidak ada suara nafas, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain angin yang menggesek dinding pondok. Namun perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Sari duduk di atas tikar tipis yang ia jadikan alas tidur, memeluk lututnya, dan menunggu apapun yang mungkin terjadi. Pondok kecil itu bukan perlindungan yang kokoh. Satu dorongan kuat saja bisa merobohkan pintunya. Namun ia tetap duduk diam, menahan nafas, mencoba memahami firasat yang membuat tubuhnya gemetar. Setelah beberapa lama, firasat itu perlahan memudar, digantikan dengan kelelahan yang akhirnya membuatnya tertidur kembali. Namun sejak malam itu, ia tahu bahwa apapun yang sedang berubah di hutan bukanlah hal kecil. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sedang bergerak mendekat. Keesokan paginya, Sari menemukan beberapa daun kering berserakan di depan pintu pondoknya,
seperti ada makhluk besar yang melintas. Jejaknya tidak jelas, namun tanah yang biasanya rata tampak sedikit tertekan. Meski samar, ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang lewat dekat pondoknya tadi malam. Sesuatu yang besar. Hari itu ia tidak melakukan apapun selain berdiam di dalam pondok, mencoba menenangkan pikirannya sambil mengamati hutan dari celah-celah dinding. Udara terasa berbeda lagi, lebih berat, seolah mengandung rahasia yang menekan dada. Cahaya matahari yang masuk dari sela dedaunan tampak pucat. Awan bergerak lambat, seolah menahan langit agar tetap teduh. Sari hanya bisa duduk, memegang lengan bajunya yang lusuh, memikirkan semua tanda-tanda yang ia lihat selama beberapa hari terakhir. Pada sore harinya, suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Tidak keras, tidak cepat, tetapi cukup untuk membuat Sari menegakkan tubuh. Suara itu bukan suara daun biasa yang tertiup angin, bukan pula suara hewan kecil. Suara itu pelan namun ritmis, seperti gesekan panjang sesuatu yang berat di tanah. Sari berdiri perlahan, mendekat ke jendela kecil yang ia buat dari papan usang. Ia tidak melihat apapun, hanya pepohonan bergoyang pelan. Namun suara itu terus terdengar, semakin mendekat, semakin jelas, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Seketika, bulu kuduk Sari kembali berdiri. Keheningan yang menyusul suara itu lebih menakutkan daripada suara apapun. Malam tiba lagi, dan Sari merasakan ketakutan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia mencoba tidur, tetapi suara-suara aneh datang silih berganti. Suara ranting patah, gesekan panjang seperti sesuatu merayap, dan hentakan yang jauh namun terasa berat. Meskipun tidak ada yang mendekati pondoknya malam itu, Sari tahu bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam hutan. Sesuatu yang telah mengubah mata air, mengusir hewan-hewan, menimbulkan bau aneh, dan membuat hutan yang biasa terasa seperti rumah menjadi tempat asing yang menakutkan. Perubahan yang tadinya hanya firasat kini menjadi kenyataan. Hutan tidak lagi sama. Bunyi-bunyian, angin, cahaya, bahkan tanah tempat ia berjalan semuanya seakan memberi pertanda bahwa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari merasakan hidupnya perlahan-lahan bergeser ke arah yang tidak ia mengerti. Masa depannya semakin samar, dan keberadaan sesuatu yang tidak terlihat itu semakin jelas terasa. Dan saat malam itu kembali turun, untuk pertama kalinya sejak tinggal di hutan, Sari merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Ada sesuatu yang berdiam di dalam kegelapan, mengamati dari kejauhan, menunggu waktu untuk memperlihatkan dirinya. Sesuatu yang akan mengubah hidup Sari selamanya, entah sebagai pertanda buruk atau takdir yang tidak bisa ia hindari. Perubahan itu belum berwujud, tetapi bayangannya sudah terasa, mengelilingi hutan dan meresap ke dalam setiap hembusan angin. Sari hanya bisa menunggu, berharap ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Seiring berjalannya hari, firasat buruk yang sebelumnya hanya seperti angin dingin di tengkuk, kini berubah menjadi beban nyata yang menyelimuti hidup Sari. Awalnya, ia hanya merasakan keganjilan kecil, hening yang tidak biasa, binatang-binatang yang menghilang, air yang keruh, bau asing yang sesekali datang dari arah yang tidak jelas. Namun kini semua itu berubah menjadi pola, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan dan tidak bisa ia anggap sebagai kebetulan. Hutan yang selama ini menemaninya melewati hari-hari sepi kini terasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang bukan sekadar binatang besar, melainkan ancaman yang jauh lebih mengusik. Sari semakin sering memperhatikan tanah di sekitar pondoknya. Setiap pagi ia melihat ada perubahan halus pada tanah lembab itu, seperti ada benda berat yang melintas perlahan pada malam hari. Tekanan yang memanjang, tidak memiliki bentuk kaki seperti jejak rusa, babi hutan, atau hewan lain yang ia kenal. Tekanan itu seperti guratan panjang yang samar, menyeret permukaan tanah seolah ada tubuh besar yang merayap. Ia tidak pernah melihat jejak seperti itu sebelumnya, dan setiap kali ia memandanginya, bulu-bulu halus di lengannya berdiri. Ia tidak berani mengikuti arah guratan itu, takut menemukan sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Pada suatu pagi, sinar matahari muncul dengan warna keemasan lembut, namun hutan tetap dipenuhi ketegangan yang sama. Sari berjalan perlahan mengelilingi pondok untuk memeriksa sesuatu yang ia rasakan sejak semalam.
Ia menemukan dedaunan yang terguling, tanah yang terangkat sedikit, dan beberapa ranting yang patah meski tidak ada hewan besar yang lewat. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang bergerak mendekat. Bukan hewan biasa. Hewan biasa meninggalkan jejak yang mudah dikenali. Ini berbeda. Jejak itu panjang, berkelok, dan menunjukkan bahwa makhluk yang melintas memiliki tubuh yang tidak ditopang kaki, melainkan memanjang seperti ular. Namun ukurannya jelas jauh lebih besar daripada ular-ular hutan yang pernah ia lihat. Hati Sari berdegup saat pikiran itu muncul. Ular. Mungkin ular raksasa. Tapi ia menolak membayangkan kemungkinan itu. Selama bertahun-tahun hidup di hutan, ia hanya bertemu ular-ular berukuran sedang. Tak pernah ada yang meninggalkan bekas sebesar itu. Namun bukti-bukti itu semakin hari semakin meyakinkannya bahwa ia sedang berhadapan dengan makhluk yang luar biasa besar. Ia mencoba menepis ketakutan itu, tapi hutan seolah memaksa untuk diakui. Pepohonan seakan membisikkan bahwa ia tak bisa menghindari apa yang sedang terjadi. Sejak pagi itu, Sari mulai menjalani hari-harinya dengan kewaspadaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi berjalan jauh dari pondok. Air yang biasanya ia ambil dari mata air kini diambil secukupnya, hanya untuk kebutuhan paling mendesak. Meskipun mata air hanyalah beberapa langkah dari tempat tinggalnya, perjalanan singkat itu terasa seperti menyusuri jalur yang penuh bahaya. Setiap suara kecil membuat tubuhnya menegang. Setiap daun yang jatuh membuatnya menoleh cepat. Ia merasa seperti dikejar waktu, seolah apapun yang sedang bergerak itu akan muncul kapan saja. Pada siang hari, saat matahari berada tepat di atas kepala, Sari mulai melihat perubahan lain yang lebih jelas. Burung-burung yang biasanya bertengger di dahan tinggi tiba-tiba mengepak pergi seakan ketakutan. Mereka terbang dalam kelompok kecil menuju sisi lain hutan. Suara kepakan sayap mereka terdengar panik dan cepat. Sari berdiri kaku, memandangi burung-burung itu pergi. Ketika burung-burung mulai menghindari suatu tempat, biasanya itu pertanda bahaya. Ia tahu itu sejak lama karena hutan mengajarinya banyak hal. Namun hari itu, ia merasakan ketakutan yang lebih dalam. Ia merasa hewan-hewan itu sedang menghindari sesuatu yang jauh lebih besar dari predator biasa. Tidak lama setelah itu, suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Bukan gemuruh petir, bukan pula suara batu yang jatuh. Suara itu rendah, bergetar, dan terasa merambat melalui tanah. Sari merasakan getarannya melalui telapak kakinya. Ia menatap tanah lembab di bawahnya, berharap getaran itu berhenti. Namun suara itu datang lagi, lebih jelas, lalu hilang. Sari memegang dadanya yang mulai terasa sesak, berusaha bernapas pelan. Ia tidak pernah merasakan getaran seperti itu sebelumnya, bahkan saat angin kencang datang atau hujan deras mengguncang pepohonan. Ini berbeda. Suara itu seolah berasal dari tubuh makhluk besar yang bergerak perlahan di hutan. Malam hari pun tidak memberinya ketenangan. Angin malam menjadi lebih dingin. Awan hitam menutupi sebagian langit, membuat hutan lebih gelap dari biasanya. Sari menyalakan lampu minyak kecil di dekat pintu pondok, berharap sedikit cahaya mampu menenangkan pikirannya. Namun justru sebaliknya, cahaya itu membuat bayangan di luar pondok tampak lebih tajam dan bergerak-gerak, meski angin tidak terlalu kencang. Setiap kali bayangan bergerak, Sari menahan napas, takut sesuatu muncul dari kegelapan. Pada suatu malam, ketika ia hampir tertidur, terdengar suara gesekan panjang dari kejauhan. Suara itu pelan, namun jelas, seperti tubuh berat yang menyeret ranting dan daun. Ia membuka matanya lebar-lebar. Suara itu tidak mendekat, namun cukup lama untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Setelah suara itu berhenti, hening kembali. Hening yang mencekam, seperti hutan sedang menahan napas. Sari memandang langit-langit pondok yang kusam, mencoba memaksa dirinya tetap tenang. Namun ia tahu ketakutan itu kini bukan hanya firasat. Ada makhluk besar yang berkeliaran di hutan, dan ia semakin yakin bahwa makhluk itu mengarah ke area tempat tinggalnya. Sejak malam itu, Sari mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Ia menjadi mudah terkejut. Matanya sering bergerak mencari sumber suara, dan tubuhnya selalu waspada bahkan saat ia hanya duduk diam.
Ia mulai tidur dengan posisi setengah duduk agar lebih cepat bangun jika mendengar sesuatu. Bahkan setiap kali ia keluar pondok pada pagi hari, ia selalu berhenti sebentar di depan pintu, mengamati keadaan sebelum melangkah. Pengawasan itu menjadi rutinitas barunya. Hatinya mengatakan bahwa ia harus bersiap untuk sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pada sore hari, ketika matahari perlahan tenggelam dan sinar jingganya memantul pada daun-daun basah, Sari melihat sesuatu yang membuat tengkuknya kembali dingin. Tanah di sisi timur pondoknya terbelah oleh guratan yang lebih panjang dan lebih jelas daripada beberapa hari sebelumnya. Guratan itu tampak segar, masih lembab, seperti baru saja dibuat. Lebarnya hampir sebesar pergelangan tangan Sari, dan panjangnya melintang jauh ke dalam semak-semak. Ia berdiri terpaku di depannya, mengamati bekas itu dengan hati yang berat. Ini bukan hanya jejak. Ini adalah bukti bahwa makhluk itu semakin dekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya ilusi atau kesalahpahaman. Tapi setiap kali ia mengingat suara gesekan panjang, getaran di tanah, dan perubahan drastis pada perilaku hewan-hewan, ia tidak bisa menyangkalnya lagi. Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Hutan yang selama ini setia menemaninya kini berubah menjadi tempat yang penuh misteri gelap. Sari tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia tahu ia harus bersiap. Ia tidak punya siapapun untuk dimintai bantuan, hanya dirinya dan keberanian yang tersisa. Pada malam berikutnya, ia mendengar suara lain. Suara itu tidak seperti sebelumnya. Suara itu berat, lambat, dan datang dari kejauhan. Seperti hembusan napas yang panjang, namun terlalu besar untuk berasal dari hewan yang pernah ia kenal. Napas itu terdengar lembut tapi berat, seolah makhluk itu sedang menghirup udara hutan dalam-dalam, mengisi tubuhnya yang sangat besar. Suara itu hanya terdengar sebentar, lalu menghilang. Tapi cukup untuk membuat kaki Sari melemas. Ia duduk di lantai pondok dengan tubuh gemetar, memeluk lututnya erat-erat. Air mata hampir jatuh, namun ia menahannya. Ia tidak boleh lemah. Tidak sekarang. Perubahan di hutan itu terus terjadi setiap hari. Pohon-pohon tua yang biasanya berdiri tenang kini sering mengeluarkan suara gesekan seolah ada sesuatu yang bergerak di antara akar-akar mereka. Bahkan tanah di beberapa titik terasa lebih lembek, seperti telah dilalui sesuatu yang berat berkali-kali. Sari mulai menyadari bahwa ia sudah tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Ia tahu sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Mungkin makhluk itu tidak berniat menghancurkannya, mungkin juga sebaliknya. Ia tidak tahu apa yang menunggu, tapi ia merasakan bahwa pertemuan itu tidak bisa dihindari. Pada suatu pagi, ketika kabut tebal menyelimuti hutan, Sari berdiri di depan pondok dengan tubuh gemetar. Ia memandangi pepohonan yang samar-samar terlihat di balik kabut. Udara terasa sangat lembab, dan suara apapun hampir tidak terdengar. Namun firasat itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Bukan dengan mata yang terlihat, tapi dengan kehadiran yang begitu kuat dan berat. Seolah makhluk itu sedang mempelajarinya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Sari menggenggam kedua tangannya, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu hari itu semakin dekat. Hari ketika ia akan berhadapan dengan makhluk itu. Dan ketika angin berembus pelan dari arah timur, membawa bau lembab yang sangat asing, Sari tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari selanjutnya menjadi masa paling berat yang pernah Sari jalani semenjak tinggal di hutan. Pada masa sebelumnya, hutan selalu memberi rasa aman, walau hanya sedikit. Suara burung, aliran sungai, dan bisikan angin selalu mampu menghiburnya di tengah kesepian. Namun kini semua kehangatan itu hilang. Yang tersisa hanya sunyi yang menekan dada, membuat setiap langkah terasa seperti memasuki tempat asing yang penuh ketakutan. Sari tidak mampu lagi melihat hutan sebagai rumah. Hutan kini tampak seperti tempat yang menunggu sesuatu untuk muncul dari kegelapan. Sejak perubahan itu terasa semakin nyata, Sari jarang keluar dari pondok kecuali benar-benar membutuhkan air atau kayu bakar. Itu pun selalu ia lakukan dengan tergesa, sambil melihat ke segala arah. Ia tidak pernah lagi berjalan sambil menunduk atau memikirkan hal lain.
Setiap waktu ia waspada, pendengarannya tajam, dan langkahnya ringan agar tidak menghasilkan suara yang menarik perhatian apapun yang mungkin sedang mengawasinya. Tekanan itu semakin lama semakin membuat tubuhnya lelah. Tapi tidak ada pilihan lain. Ia tidak tahu makhluk apa yang sedang mendekat. Tapi ia tahu ia harus berhati-hati. Suatu sore saat matahari mulai turun dan cahaya jingga menyusup di sela-sela dedaunan, Sari memutuskan keluar untuk memeriksa sisi barat pondoknya yang selama beberapa hari terasa aneh. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tetapi firasatnya memaksa ia bergerak. Hatinya gelisah, seperti ada sesuatu yang menunggunya di sana. Ia berjalan perlahan sambil merapatkan selendang lusuh di tubuhnya. Ketika ia mendekati bagian tanah yang agak menurun, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Tanah di sana terbelah membentuk lekukan panjang, sangat jelas, dan lebih dalam daripada bekas apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Lekukan itu tampak seperti jalur yang dilalui tubuh besar yang merayap. Sari meraba permukaannya. Tanah itu lembab, tertekan, dan ujungnya mengarah ke dalam hutan gelap. Bekas itu sangat besar hingga membuat jantung Sari berdegup lebih keras. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. Namun semakin ia memperhatikan, ia semakin menyadari bahwa makhluk itu sudah berada sangat dekat. Jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Malam itu menjadi malam yang paling panjang bagi Sari. Ia duduk di dekat pintu pondok dengan lampu minyak kecil yang hampir kehabisan sumbu. Ia tidak berani tidur, bahkan tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Angin malam menggesek dinding pondok, tapi ada suara-suara lain yang membuat tubuhnya kaku seperti batu. Suara itu sangat pelan, seperti gesekan lembut sesuatu yang besar melalui semak-semak. Sesekali suara itu berhenti, lalu muncul kembali dari arah berbeda. Sari menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan napas terlalu keras. Pada saat tertentu, suara itu berhenti sepenuhnya. Hutan menjadi sunyi sedalam-dalamnya. Sunyi yang tidak pernah ia alami. Sunyi yang tidak wajar. Sunyi itu lebih menakutkan daripada suara apapun. Sari merasa udara di sekitar pondoknya berubah. Seolah ada sesuatu yang sangat besar melintas tidak jauh dari sana. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, hampir tidak berani bergerak. Ketika suara napas berat terdengar dari kejauhan, Sari menutupi mulutnya dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Suara itu bukan napas manusia, bukan napas hewan yang ia kenal. Suara itu dalam, panjang, dan berat, seperti makhluk yang menghirup udara dengan tubuh yang begitu besar. Suara itu berlangsung lama, lalu perlahan menghilang, menyisakan degup jantung Sari yang tak mampu ia kendalikan. Pagi harinya, ketika cahaya tipis matahari menerobos dedaunan, Sari keluar dengan langkah pelan. Ia memeriksa tanah di depan pondok, berharap apa yang ia dengar semalam hanya mimpi buruk yang lahir dari rasa takut yang berlebihan. Namun begitu ia melihat tanah yang tergaris oleh bekas gesekan panjang yang baru, rasa takut itu semakin dalam. Bekas itu lebih jelas daripada kemarin, dan arahnya menuju jalur kecil yang selama ini menjadi jalan Sari mengambil air. Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Makhluk itu berjalan melewati pondoknya. Begitu dekat hingga ia bisa mendengar napasnya di tengah malam. Sejak saat itu, segalanya berubah drastis. Sari tidak lagi merasakan waktu berjalan normal. Hari-hari terasa seperti bayangan panjang yang menunggu sesuatu terjadi. Ia makin jarang keluar. Tubuhnya melemah karena kurang makan, namun ketakutan membuatnya kehilangan selera. Telapak tangannya terus basah oleh keringat dingin, meski cuaca tidak terlalu panas. Setiap kali ia mencoba menutup mata untuk tidur, suara-suara itu kembali hadir dalam ingatannya. Gesekan panjang, napas berat, dan hening yang mencekam. Sari mulai berpikir apakah ia harus meninggalkan hutan. Namun kemana ia harus pergi? Ia tidak memiliki tempat lain. Dunia luar terlalu jauh untuk dicapai tanpa bekal yang cukup. Dan jika ia pergi, bagaimana bila makhluk itu justru berada di jalur yang harus ia lewati? Pikiran itu membuatnya semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan. Pergi bukan solusi. Bertahan pun semakin sulit. Ia seperti terjebak dalam perang antara keberaniannya dan ketakutannya sendiri. Pada salah satu sore,
Saat awan tebal menutup langit dan hutan tampak lebih gelap dari biasanya, Sari merasakan firasat yang sangat kuat. Lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Firasat itu seperti dorongan yang membuat tubuhnya kaku. Ia berdiri di dalam pondok sambil memandangi celah kecil di dinding. Angin berhenti bertiup. Daun-daun tidak bergerak sama sekali. Hutan seperti membeku. Sari merasakan udara menjadi lebih berat, dan dadanya semakin sesak. Ia meraih sisi dinding pondok untuk menahan diri agar tidak jatuh. Lalu terdengarlah suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu dalam, lambat, dan bergetar. Seperti tubuh besar yang bergerak melalui dedaunan tebal. Suara itu begitu jelas, begitu dekat, hingga Sari merasa tanah di bawah pondoknya bergetar ringan. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu berhenti. Lalu muncul lagi dari arah yang berbeda, seolah makhluk itu sedang mengitari area pondoknya. Sari tidak sanggup lagi menahan ketakutannya. Air mata jatuh pelan di pipinya, mengalir tanpa ia sadari. Ia ingin berteriak namun tidak bisa. Ia ingin berlari namun kakinya terlalu lemas. Ia hanya berdiri memeluk dirinya sendiri sambil berharap makhluk itu tidak mendekat lebih jauh. Suara itu berulang kali terdengar, semakin jelas, semakin berat, dan semakin nyata. Lalu hening. Hening yang sangat pekat hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Beberapa menit berlalu tanpa suara apapun. Lalu angin tiba-tiba bertiup, membawa bau yang sangat asing dan kuat. Bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Bau itu begitu kuat hingga membuat kepala Sari pusing. Ia tahu bau itu berasal dari makhluk yang selama ini mengitari hutan. Makhluk itu sangat dekat. Mungkin hanya beberapa puluh langkah dari pondoknya. Sari duduk perlahan, merapatkan tubuhnya pada dinding pondok, menunduk, dan menutup telinganya. Ia merasa hari itu adalah puncak dari segala ketakutannya. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa menghadapi hari berikutnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika makhluk itu memutuskan untuk mendekat lebih jauh. Namun satu hal ia tahu. Tidak ada lagi jarak aman antara dirinya dan makhluk itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa benar-benar tidak berdaya. Hutan yang dulu membesarkannya kini berubah menjadi tempat yang menahan napas, menunggu pertemuan yang tidak bisa ia hindari. Sore itu, hutan seperti menahan napas. Angin yang biasanya membawa suara dedaunan justru terasa berat, seolah tertekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Awan gelap bergerak perlahan dari arah pegunungan, menggantung rendah di atas pepohonan seolah siap menelan cahaya matahari terakhir. Di tengah suasana yang menegangkan itu, Lestari mulai membawa ember kecil kembali ke pondoknya. Namun langkahnya kali ini tidak secepat biasanya. Ada sesuatu yang ia pikirkan, sesuatu yang membuat setiap jejak kaki terasa ragu dan perlahan. Sejak kejadian ia bertemu ular raksasa itu, hidupnya berubah. Hidupnya tidak lagi sama seperti dulu, ketika hari-hari hanya diisi oleh kesunyian dan ketakutan. Sekarang ia memiliki sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, yang memperhatikannya, melindunginya, dan mendekatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penjaga. Namun perubahan itu juga membuat hatinya gelisah. Ada rasa tidak aman. Seolah apa yang ia terima terlalu besar untuk dirinya yang miskin, sendiri, dan selalu merasa tidak berharga. Ia takut kehilangan sesuatu yang bahkan baru ia miliki sebentar. Lestari berhenti di sebuah pohon besar yang kulit batangnya kasar dan coklat gelap. Di sana, ia menatap tanah basah yang perlahan menggelap karena bayangan sore. Ia teringat bagaimana ular itu muncul begitu tiba-tiba beberapa hari yang lalu, dengan tubuh besar seperti batang pohon dan sisik yang mengilap meski hanya terkena cahaya redup dari sela dedaunan. Sejak hari itu, ia sering melihat tanda-tanda keberadaan makhluk tersebut, meski ular itu tidak selalu menampakkan diri secara penuh. Ada bekas gesekan tubuhnya di tanah, daun-daun yang seperti ditepis sesuatu berukuran besar, atau sesekali suara gesekan halus dari balik semak-semak yang membuat bulu kuduk meremang, namun tidak menakutkan seperti sebelumnya. Justru perlahan menjadi sesuatu yang ia kenali dan ia hormati. Namun hari ini berbeda. Sejak pagi, hutan terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara ranting patah oleh hewan kecil,
Tidak ada suara apapun kecuali angin yang seperti menahan sesuatu. Keheningan itu membuat Lestari gelisah, seolah alam sedang mencoba memberi peringatan padanya. Hatinya berkali-kali berdesir tanpa alasan. Ia merasakan firasat buruk, walau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia melanjutkan langkahnya, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia memandangi pepohonan tinggi yang terlihat seperti raksasa-raksasa tua yang sedang mengawasi. Dahan yang biasanya bergerak liar tertiup angin kini hanya bergoyang pelan, terlalu pelan, seolah tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang beristirahat. Lestari mulai mempercepat langkahnya, bukan karena lelah, tetapi karena hatinya terus mendesak. Sesampainya di dekat pondok, ia berhenti lagi. Di tanah berumput itu, ia melihat bekas jejak yang tidak biasa. Bekas itu panjang dan lebar, seolah ada sesuatu yang sangat besar baru saja melewati area itu. Lestari tahu apa yang membuat jejak tersebut. Ular itu. Namun kali ini jejaknya lebih dalam. Seperti berat tubuhnya bertambah atau ia bergerak dengan tergesa-gesa. Seolah makhluk raksasa itu sedang melindungi diri atau melindungi seseorang. Lestari meraba tanah yang masih sedikit hangat, dan jantungnya berdegup semakin cepat. Ia melangkah mendekati pintu pondok. Namun sebelum masuk, ia mendengar suara dari arah kanan, suara ranting patah, berbeda dari suara hewan kecil. Suaranya berat, kuat, dan jelas. Lestari menoleh cepat, tubuhnya menegang. Di balik tumpukan semak besar, ia melihat sekilas sesuatu yang berkilau. Bukan kilau logam, melainkan kilau sisik besar yang memantulkan cahaya sore. Ular itu ada di sana. Namun ada sesuatu yang salah. Biasanya, jika ular itu muncul, ia bergerak dengan anggun, pelan, dan nyaris tanpa suara. Kali ini, sisiknya bergesek cepat dengan rumput dan tanah, seolah tubuh besar itu tidak stabil. Lestari menahan napas. Ia ingin mendekat, tetapi kakinya tidak mampu bergerak. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena panik. Ada sesuatu yang terjadi pada ular itu. Ia bisa merasakannya tanpa perlu melihat seluruh tubuh makhluk itu. Ular itu bergerak perlahan keluar dari balik semak-semak, tetapi tidak seperti biasanya. Gerakannya berat dan lemah. Sekitar bagian lehernya terlihat goresan besar yang mengeluarkan darah gelap. Luka itu terlihat baru dan jelas bukan berasal dari hewan kecil. Ada bekas seperti cakaran atau tebasan benda tajam. Sesuatu, atau seseorang, telah melukai ular itu. Lestari menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan teriakan yang hampir keluar. Dadanya sesak melihat kondisi makhluk yang selama ini diam-diam melindunginya. Ular itu menatapnya. Bukan dengan mata liar atau mengancam, melainkan dengan tatapan yang lemah, seolah meminta pertolongan. Tatapan itu membuat hati Lestari runtuh. Ia melangkah tanpa sadar, pelan, sangat pelan. Setiap langkah terasa berat karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi pada makhluk itu. Ia tidak pernah membayangkan akan merasa seperti ini terhadap seekor ular, apalagi ular sebesar itu. Namun kehadiran makhluk tersebut dalam hidupnya selama beberapa waktu telah mengisi kekosongan yang tidak pernah ia sadari begitu luas. Kini, melihatnya terluka dan kesakitan terasa seperti melihat sesuatu yang sangat berharga perlahan pergi meninggalkannya. Lestari berlutut di dekat kepala ular itu. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengangkat sebagian sisik di sekitar luka. Namun ular itu menarik sedikit tubuhnya karena rasa sakit. Lestari segera menarik tangannya, tidak ingin melukai lebih jauh. Ia menatap luka itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi terlalu banyak darah dan tubuh makhluk itu terlalu besar untuk ia bantu seorang diri. Ia mengusap bagian kepala ular itu perlahan. Ia tahu ular itu mengerti. Makhluk itu menatapnya lama, seolah mencoba meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakitinya. Ada kesedihan dalam mata ular itu, dan itu membuat Lestari merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam dibandingkan saat pertama kali ia bertemu makhluk tersebut. Di antara ketakutannya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu di hutan yang sedang berubah. Bukan hanya luka pada ular itu, tetapi seluruh suasana. Keheningan yang tidak biasa, angin yang berhenti bergerak, jejak yang dalam, dan luka yang jelas bukan berasal dari binatang liar biasa.
Semuanya menandakan bahwa bahaya yang jauh lebih besar sedang mengintai. Lestari berdiri perlahan, menatap ke sekeliling hutan. Ia mencoba mendengarkan apapun, suara ranting patah, suara angin, suara burung, tetapi tidak ada. Hutan benar-benar diam. Hanya napas berat ular itu yang terdengar, dan suara itu semakin pelan dari waktu ke waktu. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya duduk dan membiarkan makhluk itu mati begitu saja. Namun ia juga tidak tahu apa yang bisa ia lakukan dengan kekuatannya yang sangat terbatas. Ia tidak memiliki obat, tidak memiliki pengalaman merawat luka sebesar itu, dan tidak tahu penyebab pastinya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak akan meninggalkan makhluk itu sendirian dalam keadaan seperti ini. Dengan napas yang berat, Lestari pergi ke dalam pondok untuk mengambil apapun yang bisa ia gunakan untuk menghentikan pendarahan. Kain tua, air, dan sedikit ramuan daun yang biasa ia gunakan untuk luka kecil. Ia tahu itu tidak cukup, tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ia tidak peduli meskipun kemungkinannya kecil. Yang ia tahu hanyalah ia harus mencoba. Ketika ia kembali keluar, ular itu masih terbaring lemah. Namun matanya mengikuti setiap langkah Lestari, seolah makhluk itu percaya padanya. Rasa hangat aneh mengalir di dada Lestari. Ada harapan kecil di sana, meski sangat tipis. Lestari duduk di samping kepala ular itu dan mulai membersihkan luka perlahan. Ia tahu itu menyakitkan. Tetapi ia mencoba melakukannya sehalus mungkin. Setiap kali ular itu menggerakkan tubuhnya karena rasa sakit, hati Lestari ikut terhimpit. Ia terus berusaha, meskipun tangannya lelah dan matanya mulai basah. Sore itu menjadi saksi bagaimana seorang wanita miskin yang selama ini hidup sendiri, tiba-tiba berjuang begitu keras untuk menyelamatkan makhluk yang bahkan tidak bisa berbicara. Semakin ia berusaha, semakin besar rasa takut yang bergelayut di hatinya. Takut kehilangan. Takut terlambat. Takut ada bahaya besar yang akan datang lagi. Namun ia tidak berhenti. Sampai akhirnya hari mulai gelap, dan hutan perlahan ditelan malam. Dan itulah saat di mana segalanya mulai berubah. Malam turun perlahan seperti selimut berat yang menekan seluruh hutan. Langit gelap tanpa bintang. Seolah awan hitam yang menggantung sejak sore kini benar-benar menutup setiap titik cahaya yang biasanya menjadi harapan bagi para penghuni alam. Hutan yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi lebih mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, tidak ada suara angin. Seolah seluruh kehidupan di sekitar Lestari menghilang dalam satu kedipan mata. Satu-satunya yang terdengar hanyalah napas lemah ular raksasa itu. Dan detak jantung Lestari yang beradu dengan rasa takut yang semakin membesar. Lestari berlutut di samping tubuh besar makhluk itu. Kain yang ia gunakan untuk menekan luka kini telah basah oleh darah gelap yang mengalir tanpa henti. Setiap kali ia mencoba membersihkan sisi luka, darah kembali muncul, membuatnya merasa seakan segala usahanya sia-sia. Namun ia tidak berhenti. Tangannya terus bergerak, meski gemetar dan penuh kecemasan. Ia tahu ia tidak memiliki obat apapun yang cukup kuat untuk menyembuhkan luka sebesar itu. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Makhluk itu adalah satu-satunya teman, satu-satunya penjaga yang ia miliki. Dan malam ini, justru makhluk itu yang membutuhkan pertolongan. Hampir 1 jam berlalu, namun keadaan tidak membaik. Ular itu menjadi semakin lemah. Tubuhnya yang besar sesekali bergerak sedikit. Namun tenaga itu langsung hilang seperti hembusan angin. Lestari melihat matanya yang perlahan memudar. Tidak ada lagi kilauan kuat seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang hilang dari pandangan itu. Sesuatu yang membuat Lestari merasa seolah dunia sedang merenggut satu-satunya hal yang membuat hidupnya tidak lagi kosong. Lestari menarik napas panjang, mencoba menjaga dirinya tetap tenang. Tapi itu mustahil. Tidak ada manusia yang bisa tenang ketika menyaksikan sesuatu yang berharga perlahan hilang dari genggaman. Ia memandang hutan sekitar, berharap menemukan tanda apapun tentang apa yang telah terjadi. Luka sebesar itu mustahil berasal dari hewan biasa. Bahkan harimau pun tidak meninggalkan luka yang begitu dalam dan panjang. Goresannya terlalu rapi, terlalu tajam, seolah dibuat oleh benda yang diayunkan dengan kekuatan besar dan ketepatan yang mematikan.
Lestari tidak tahu siapa atau apa yang melakukan ini. Tapi firasatnya mengatakan bahwa pelakunya bukan sekadar binatang liar. Ada sesuatu, atau seseorang, yang ingin memberikan pesan, meski pesan itu belum jelas bagi Lestari. Ia menatap kembali tubuh makhluk itu, merasakan getaran ketakutan menyebar di seluruh tulang rusuknya. Semakin lama, firasatnya semakin kuat. Bahayanya tidak hanya untuk ular itu, tetapi juga untuk dirinya. Tepat saat ia mencoba merapikan kembali kain pembalut darurat yang ia buat, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Suara berat, pelan, namun jelas berbeda dari suara alam. Lestari membeku. Suara itu bukan suara hewan. Itu suara langkah manusia, namun bukan satu, melainkan beberapa. Tanah bergetar pelan setiap kali kaki-kaki itu melangkah. Semakin lama semakin dekat. Lestari menegakkan tubuhnya dengan cepat, menatap ke arah kegelapan yang menutupi jalan setapak kecil menuju pondoknya. Suara ranting patah menyusul. Suaranya keras, kasar, dan membuat bulu kuduk Lestari berdiri. Tidak mungkin ada hewan sebesar ini selain makhluk yang kini terbaring lemah di sampingnya. Lestari tahu ia tidak sendirian. Meski ia tidak bisa melihat apapun, ia tahu ada seseorang, atau sekelompok orang, yang sedang mendekat. Ia memandang ular itu yang hampir tidak bisa bergerak. Ular itu tampak seolah merasa bahaya yang semakin dekat. Matanya bergerak sedikit, meski lemah. Napasnya terasa lebih cepat, seolah ia mencoba memperingatkan Lestari untuk pergi. Namun Lestari tidak bisa meninggalkan makhluk itu. Ia tidak tega, tidak sanggup. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul cahaya api kecil. Obor. Cahaya itu bergerak pelan, namun pasti mendekati pondok. Di belakangnya terdengar suara-suara samar, suara orang berbicara pelan, suara besi bergesek, dan langkah kaki yang berat. Tubuh Lestari membeku. Ia tidak pernah mendengar suara manusia selain dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah datang ke hutan ini. Tidak ada desa di dekat sini. Dan tidak ada alasan bagi orang luar datang ke kedalaman hutan tempat ia tinggal. Kecuali mereka sedang mencari sesuatu. Cahaya api semakin jelas. Kemudian terdengar suara dari salah satu orang itu. Suara yang dalam dan kasar, seperti suara seseorang yang sudah lama hidup dengan kebencian di dadanya. Meski kata-katanya tidak terdengar jelas, Lestari bisa merasakan nada ancaman dalam suara itu. Kelompok itu sedang mencari sesuatu. Dan ia tahu apa yang mereka cari. Ular itu. Lestari merasakan dadanya sesak. Bukan hanya karena ia takut untuk dirinya sendiri, tetapi karena ia tahu bahwa kelompok itu mungkin yang melukai makhluk ini. Dan sekarang, mereka datang untuk menyelesaikan sesuatu. Mungkin untuk memastikan ular itu mati. Atau mungkin untuk menangkapnya. Atau lebih buruk lagi, untuk mengambil sesuatu dari tubuhnya. Lestari mengepalkan tangan, mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan. Jika ia tetap di sana, kelompok itu bisa saja menemukan pondoknya. Mereka bisa menyerangnya. Ia tidak punya apa-apa untuk melawan. Tetapi jika ia pergi, ia meninggalkan makhluk yang sedang sekarat itu sendirian, tanpa perlindungan apapun. Ia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi jika kelompok itu menemukan ular itu dalam keadaan lemah seperti ini. Langkah-langkah itu semakin dekat. Kini jaraknya hanya sekitar beberapa puluh meter. Lestari bisa melihat dua bayangan manusia di balik cahaya obor. Mereka membawa sesuatu, tongkat panjang atau mungkin tombak. Di belakangnya ada satu orang lain yang membawa sesuatu yang bersinar seperti logam besar. Semakin mereka mendekat, semakin jelas bahwa mereka bukan sekadar pejalan hutan. Mereka datang dengan maksud tertentu. Lestari mengambil napas panjang dan merunduk di belakang tubuh besar ular itu. Tubuh makhluk itu cukup besar untuk menutupi dirinya sepenuhnya. Dari posisi itu, ia bisa melihat sedikit dari balik sisik besar, mengintip apa yang terjadi. Cahaya obor sudah sangat dekat. Ia bisa mendengar suara napas orang-orang itu, keras, penuh amarah, dan tidak sabar. Beberapa detik kemudian, salah satu dari mereka berhenti tepat di dekat jejak besar di tanah, jejak tubuh ular itu yang dalam dan jelas. Orang itu memandang jejak tersebut lama, lalu memanggil orang-orang di belakangnya.
Suara mereka semakin keras. Nada mereka penuh kepastian bahwa makhluk yang mereka cari tidak jauh dari tempat itu. Lestari menelan ludah. Tangannya dingin. Keringat dingin mengalir turun dari pelipisnya. Meski udara malam sangat dingin. Ia merasa tubuhnya bergetar sedikit. Namun ia menahan napas agar para pemburu itu tidak mendengar suara sekecil apapun. Suara dedaunan yang terinjak, suara besi beradu, dan suara langkah berat itu membuat setiap detik seperti ancaman. Ular itu kemudian menggerakkan tubuhnya sedikit. Meski gerakannya sangat lemah. Gerakan kecil itu menghasilkan suara gesekan ringan di tanah. Meskipun kecil, dalam keheningan malam itu, suara itu terdengar cukup jelas. Salah satu pria berhenti dan memandang ke arah sumber suara. Cahaya obor bergerak, mengarah semakin dekat. Hati Lestari hampir berhenti. Kemudian, Lestari mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan yang mengubah segalanya. Ia menunduk, mendekat ke kepala ular itu, dan menepuk pelan tubuh makhluk itu, sambil mencoba membuat suara kecil di arah berlawanan dari tempat ia bersembunyi. Suara itu cukup untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Mereka berhenti, kemudian memandang ke arah lain. Cahaya obor bergerak jauh dari tempat Lestari bersembunyi. Ular itu menatap Lestari dengan mata lemah, seolah mengerti apa yang ia lakukan. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya. Ia bukan hanya makhluk yang terluka. Ia adalah makhluk yang tahu bahwa wanita itu sedang menyelamatkannya. Meski tubuhnya lemah, ular itu menggerakkan sedikit bagian tubuhnya, mencoba menjauh pelan ke arah lain agar para pemburu semakin berpindah menjauh. Lestari melihat usaha kecil itu dan matanya mulai basah. Tidak seharusnya makhluk yang sedang sekarat seperti ini berusaha melindunginya. Ia tidak pantas mendapatkan pengorbanan seperti itu dari makhluk yang bahkan bukan manusia. Namun malam itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka berdua, wanita miskin yang rapuh dan ular raksasa yang terluka parah, saling melindungi dalam ketakutan yang sama. Ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada gelap, sunyi, atau kesendirian. Ketika para pemburu semakin menjauh, Lestari baru bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun rasa takut itu tidak hilang. Ia tahu mereka belum pergi. Mereka hanya mencari di sisi lain hutan. Dan cepat atau lambat mereka akan kembali. Jika ular itu masih berada di sana saat mereka kembali, tidak ada harapan. Lestari menunduk, menatap makhluk itu lama. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, di tengah hutan yang pekat dan penuh ancaman, Lestari membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengubah seluruh arah cerita. Malam itu terasa seperti malam paling panjang dalam hidup Lestari. Setelah para pemburu menjauh, ia segera bangkit dari persembunyiannya. Nafasnya masih tersengal karena ketegangan yang begitu kuat. Namun ia tidak punya waktu untuk pulih dari rasa takut itu. Ular raksasa yang sudah banyak menemaninya kini terbaring lemah di tanah berlumur darah. Tubuhnya yang biasanya gagah dan mengintimidasi kini tampak rapuh. Seolah setiap denyut kehidupannya sedang direnggut sedikit demi sedikit oleh luka yang menghancurkannya. Lestari berdiri di sampingnya, memandangi tubuh besar itu dengan mata yang mulai panas oleh air mata. Ia sadar bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu malam ini, tidak akan ada hari esok bagi makhluk itu. Heningnya hutan menjadi tanda bahwa bahaya masih ada di sekitar mereka. Para pemburu itu belum menyerah. Mereka hanya berpindah arah. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan jejak berikutnya dan kembali ke arah makhluk yang mereka buru tanpa belas kasihan. Lestari menyeka air matanya dengan lengan bajunya yang lusuh. Ia menatap luka panjang di tubuh ular itu. Dari dekat, lukanya tampak lebih parah daripada yang ia pikirkan. Kulit sisiknya sobek lebar, memperlihatkan daging dalam yang robek dan berdenyut lemah. Darah gelap mengalir perlahan, membasahi tanah di bawahnya. Ular itu mengangkat sedikit kepalanya, memandang Lestari seolah meminta maaf karena merepotkannya. Padahal justru Lestari yang merasa bersalah, karena ia tidak tahu bagaimana melindungi makhluk itu dari ancaman luar. Ia mengusap lembut kepala ular itu. Tangan kecilnya terasa begitu tidak berarti di atas sisik besar yang dingin. Namun sentuhan itu membuat ular itu mengerja pelan,
seolah merasakan kenyamanan meski tubuhnya tengah digerogoti rasa sakit. Lestari menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat karena tidak ingin suara tangisnya terdengar dan kembali menarik perhatian para pemburu. Setelah beberapa saat menatap luka itu, Lestari akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus menunggu. Jika ia tetap di tempat ini, pemburu akan kembali dan semuanya tamat. Ia harus memindahkan ular itu ke tempat yang lebih aman, setidaknya lebih jauh dari jalur para pemburu. Namun itu bukanlah tugas yang mudah. Tubuh ular itu luar biasa besar, bahkan lebih panjang dari beberapa batang pohon yang tumbuh dekat pondoknya. Memindahkannya sama saja mencoba menggerakkan bukit kecil dengan tangan kosong. Tetapi ia tahu, tidak ada pilihan lain. Jika ia tinggal diam, ular itu akan mati. Dan ia tidak akan pernah memaafkan dirinya. Lestari menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan memandang sekitar, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Malam gelap membuat pandangannya terbatas. Hanya cahaya bulan yang sesekali muncul di antara celah awan gelap, memberikan sedikit penerangan di hutan itu. Ia melihat beberapa pohon tumbang dan dahan besar yang tercerai-berai. Hatinya terpikir sebuah cara, meski terlihat konyol dan hampir tidak mungkin berhasil. Ia berlari kecil ke arah batang pohon tumbang itu, memeriksa ukurannya, lalu menggulingkannya perlahan menggunakan seluruh tenaga yang ia punya. Butuh waktu lama sampai batang itu bisa bergerak. Lestari bukanlah wanita kuat. Tubuhnya kurus, kulitnya tipis, dan energinya sering habis hanya untuk bekerja seharian. Tapi malam ini, entah dari mana muncul kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin karena rasa takut kehilangan, atau rasa terima kasih terhadap makhluk yang sudah melindunginya sejak pertama kali mereka bertemu. Dengan usaha keras, ia menggeser batang pohon itu mendekati tubuh ular. Setelah batang pohon cukup dekat, ia kembali berlutut di samping ular itu. Ia berbicara pelan, seolah mencoba menenangkan makhluk itu. Ular itu hanya memejamkan mata. Tubuhnya bergerak sangat kecil setiap kali ia menarik napas. Lestari mengusap sisik dekat kepalanya, kemudian mencoba mengangkat sebagian tubuh makhluk itu untuk disandarkan pada batang pohon. Usaha itu membuat tubuhnya hampir roboh. Beratnya luar biasa. Namun ia tidak menyerah. Sedikit demi sedikit, ia menggerakkan bagian tubuh ular itu ke atas batang pohon tumbang, agar lebih mudah digeser atau ditarik ke tempat yang lebih aman. Setelah hampir setengah jam penuh, Lestari akhirnya berhasil memindahkan sebagian tubuh ular itu. Ia masih memerlukan waktu lebih lama untuk menggeser seluruh panjang tubuhnya. Lestari menarik tubuh ular itu perlahan, menggunakan batang pohon sebagai tumpuan agar gesekan dengan tanah tidak terlalu menyakitkan. Ular itu bergerak sedikit, tapi gerakan itu lemah. Lestari tahu makhluk itu merasakan sakit luar biasa, namun tetap berusaha membantu dirinya bergerak mengikuti arahan Lestari. Setiap beberapa menit, Lestari berhenti untuk memberikan waktu pada ular itu mengatur napas. Setiap kali ia berhenti, ia menatap luka itu lagi dan lagi. Luka yang belum berhenti mengeluarkan darah. Luka yang menandakan bahwa ular itu mungkin tidak akan bertahan lama meski ia berhasil memindahkannya ke tempat aman. Tapi Lestari tidak mau memikirkan kemungkinan buruk itu sekarang. Ia hanya ingin melakukan apa yang bisa ia lakukan malam ini. Setelah nyaris 1 jam penuh, akhirnya Lestari berhasil memindahkan ular itu sejauh beberapa puluh meter dari tempat sebelumnya. Ia memilih tempat yang lebih teduh, tersembunyi di balik akar-akar besar dan pepohonan rapat, jauh dari jalur para pemburu. Tempat itu gelap, tetapi cukup aman karena tertutup oleh dedaunan lebat dan tidak mudah terlihat dari kejauhan. Ular itu menjatuhkan kepala besarnya perlahan di atas tanah, seolah mengucapkan rasa terima kasih meski tidak ada kata yang bisa diucapkan. Lestari kembali merunduk di sampingnya dan mulai membersihkan luka itu lagi, meski dengan alat seadanya. Ia membasuh luka itu dengan air dari kendi kecil yang ia bawa, meski itu jelas tidak cukup untuk menghentikan pendarahan. Ia merobek sebagian bajunya untuk menambah kain pembalut. Setiap kali ia menekan kain itu, darah kembali keluar. Namun meski usahanya tidak menunjukkan hasil yang jelas, ia tetap melanjutkan. Malam semakin larut. Cahaya bulan tertutup awan hitam. Hutan menjadi semakin dingin, dan udara dipenuhi kabut lembut yang membuat pandangan semakin terbatas.
Lestari mulai menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena kelelahan. Berjam-jam ia menghabiskan tenaga, dan kini tubuhnya gemetar karena terlalu dipaksa. Namun ia tidak berhenti. Ia merasa jika ia berhenti, ular itu akan berhenti bernapas. Pada satu titik, ia duduk dengan punggung bersandar pada akar besar, sambil mengusap kepala ular itu dengan lembut. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan pikirannya penuh kecemasan. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu suara tangis bisa saja mengundang para pemburu kembali. Ia menahan semuanya di dalam dadanya, membiarkan air mata jatuh pelan tanpa suara. Hening panjang itu membuat Lestari memikirkan banyak hal. Ia teringat bagaimana hidupnya dulu, begitu sepi, begitu dingin, dan begitu penuh ketakutan akan dunia yang tidak pernah peduli padanya. Namun sejak ular itu muncul, sesuatu berubah dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa dilindungi. Ia merasa ada sesuatu di dunia ini yang peduli padanya, meski itu bukan manusia. Dan sekarang, makhluk yang membuat hidupnya terasa lebih berarti itu terbaring di ambang kematian. Rasa sakit itu menyesakkan. Lebih menyakitkan daripada kelaparan, kesepian, atau ketakutan yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Beberapa jam berlalu, dan udara malam semakin dingin. Napas ular itu menjadi semakin pelan, semakin tipis. Lestari mulai panik. Ia mencoba menekan luka lebih keras, membersihkan darah lebih banyak, tetapi tidak ada perbaikan. Ular itu membuka mata lemah, memandangnya dalam sekejap. Tatapan itu seolah berkata bahwa waktunya tidak banyak. Lestari menggenggam kepala ular itu dengan kedua tangan. Ia merasakan sisik dinginnya. Ia berbisik tanpa suara, seolah meminta makhluk itu bertahan sedikit lebih lama. Ia memohon dalam hati agar makhluk itu tidak pergi malam ini. Namun kenyataan seolah berjalan melawan harapannya. Dari kejauhan, suara langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini bukan langkah yang mencari. Ini langkah yang bergegas. Para pemburu sudah kembali ke arah mereka. Lestari merasa tubuhnya runtuh. Waktunya hampir habis. Ia hanya bisa menunduk, memeluk kepala ular itu erat, dan berharap keajaiban yang ia tahu tidak akan datang. Dan malam itu, di tengah hutan gelap yang dingin dan penuh ancaman, harapan yang ia genggam mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hari itu, langit tampak berbeda dari biasanya. Pepohonan tidak lagi bergoyang pelan, tetapi bergerak cepat karena tiupan angin yang datang dari arah pegunungan. Udara yang sebelumnya lembut terasa lebih berat, seperti membawa pesan buruk yang enggan disampaikan. Laila, yang tengah membersihkan halaman kecil di depan gubuknya, beberapa kali menghentikan gerakan sapunya. Ada rasa tidak nyaman yang merayap perlahan dalam dadanya, rasa yang tidak bisa ia jelaskan, namun begitu kuat hingga membuatnya menoleh ke segala arah. Biasanya, pada jam seperti itu, ular raksasa itu sudah muncul di sekitar sungai, menunggu Laila membawa air atau menebar benih di ladang kecilnya. Namun hari ini tidak ada suara gesekan sisik, tidak ada bayangan panjang yang bergerak di antara pepohonan, dan tidak ada getaran halus yang biasanya ikut mengiringi langkah reptil besar itu. Laila mencoba tersenyum, berpikir bahwa mungkin sahabatnya itu hanya sedang beristirahat lebih lama. Namun semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin kuat pula rasa khawatir yang menekan dadanya. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong, ia memutuskan untuk pergi menyusuri jalur yang biasa dilalui sang ular. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tanah hutan ikut menahan kakinya agar tidak pergi. Ia menyusuri sungai, memeriksa bebatuan besar tempat ular itu kadang tidur, bahkan menjulurkan suara panggilan yang biasanya dibalas dengan bunyi gemerisik. Tetapi tidak ada apapun. Hening. Sunyi yang sangat tidak biasa. Laila melanjutkan pencariannya lebih dalam ke hutan. Ia memanggil-manggil sahabatnya dengan suara yang mulai bergetar. "Di mana kamu?" gumamnya. Meski ia tahu reptil itu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun biasanya, setiap panggilan darinya selalu mendapat respon, entah itu suara gesekan, atau kehadiran tubuh besar yang muncul dari balik semak. Tetapi hari itu, semua tetap diam. Ketika langit semakin gelap, Laila hampir memutuskan untuk kembali.
Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuat lututnya melemas. Di antara pepohonan, terdapat beberapa jejak besar yang tampak kacau, seperti bekas pergerakan yang tidak wajar. Daun-daun patah, tanah tergores panjang, dan ada bercak cairan gelap berkilau di beberapa tempat. Bukan air hujan, bukan lumpur. Saat Laila mendekat, ia menyadari bahwa cairan itu adalah darah. Jantungnya langsung berdenyut cepat. Nafasnya memburu. Ia mengikuti jejak itu dengan tubuh gemetar, berharap itu bukan darah sahabatnya. Namun hatinya menolak untuk percaya begitu saja. Jejak itu semakin jelas, semakin banyak, dan semakin kacau. Seolah-olah ada sesuatu yang besar, kuat, dan ganas yang menyeret tubuh sang ular ke arah dalam hutan. Ketika akhirnya ia tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi tanah terangkat dan pepohonan tumbang, Laila menutup mulutnya dengan kedua tangan. Di tengah area itu, terbentang tubuh ular raksasa, sahabatnya, terkulai lemah dengan luka besar memanjang di sisiknya. Nafasnya yang biasanya stabil kini terdengar berat dan tersendat. Matanya, yang biasanya tajam dan penuh kehidupan, tampak redup namun tetap berusaha mencari keberadaan Laila. Tubuh Laila langsung bergetar hebat. Tidak, tidak mungkin. Bisiknya lirih sambil berlari mendekat. Ia berlutut di samping tubuh sang ular, menyentuh sisiknya yang dingin. Ketika tangannya menyentuh luka besar itu, ia bisa merasakan betapa parahnya serangan yang diterima makhluk itu. Luka itu dalam, tidak mungkin disebabkan oleh binatang biasa. Hanya manusia dengan senjata besar yang bisa meninggalkan bekas seperti itu. Laila terisak, namun ia menahan suaranya agar tidak pecah. Ia tahu ular itu sedang berjuang mempertahankan hidupnya, dan suara Laila mungkin satu-satunya hal yang dapat membuat reptil itu bertahan sedikit lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia membelai kepala sahabatnya, perlahan, penuh rasa takut dan sedih. "Sabar, aku di sini," ucapnya, meski ia sendiri tidak yakin kata-katanya bisa menenangkan makhluk sebesar itu. Namun ia tahu, ular itu selalu mengerti kehadirannya. Ular raksasa itu menggerakkan kepalanya perlahan, mencoba mendekat pada Laila meski tubuhnya jelas sangat kesakitan. Matanya menyiratkan sesuatu, bukan marah, bukan takut, tetapi lebih seperti perasaan lega karena Laila datang tepat waktu. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan angin membawa aroma logam dari darah yang mengalir. Laila menyapu air matanya, mencoba berpikir cepat. Ia memang tidak punya pengalaman mengobati luka sebesar ini, tetapi ia tidak bisa hanya duduk dan menonton sahabatnya mati. Dengan terburu-buru ia merobek kain bajunya, mencoba menekan bagian yang paling parah. Namun hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Luka itu terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu banyak kehilangan darah. "Siapa yang melakukan ini kepadamu?" bisiknya, meski ia tahu reptil itu takkan menjawab. Namun di dalam pikirannya, ia bisa merasakan kemungkinan yang paling menakutkan, sekelompok pemburu. Mungkin mereka tersesat, mungkin mereka hanya mencari hewan untuk diambil kulitnya, atau mungkin mereka sengaja memburu reptil raksasa itu karena dianggap berbahaya. Apapun alasannya, Laila tahu sahabatnya telah menjadi korban keserakahan manusia. Ular itu bergerak sedikit, lalu membuat suara berat dari tenggorokannya. Suara itu berbeda dari biasanya, lebih lambat, lebih halus, dan terdengar seperti panggilan terakhir. Laila mendekat dan memeluk kepala bersisik itu, seperti seseorang memeluk sahabat yang hampir pergi. Air matanya jatuh membasahi sisik reptil itu. "Tolong bertahan, tolong," katanya berulang kali, meski suaranya hampir hilang. Namun tubuh ular itu mulai melemah. Nafasnya makin tersendat. Suhu tubuhnya menurun dengan cepat. Saat itu, Laila merasakan sesuatu yang menghantam dadanya. Kenyataan pahit bahwa ia tidak dapat menyelamatkan satu-satunya makhluk yang selalu melindunginya di hutan itu. Detik-detik berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan sangat lambat. Ular itu mencoba mengangkat kepalanya untuk terakhir kali, menatap Laila dengan mata yang redup namun penuh ketenangan. Ada pesan halus di sana, seperti ucapan terima kasih, ucapan perpisahan, dan permintaan agar Laila tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian, perlahan, kepalanya terjatuh kembali ke tanah. Nafasnya berhenti.
Gerakan tubuhnya mereda hingga tidak ada satupun tanda kehidupan tersisa. Laila membeku. Dunia seolah hening total. Bahkan suara angin pun tak terdengar. Ia memeluk kepala sahabatnya lebih erat. Meski tubuh itu kini tak lagi hangat. Ia menangis tanpa suara. Karena kesedihan itu terlalu besar untuk ditumpahkan sekaligus. Kehilangan itu begitu dalam hingga membuatnya sulit bernapas. Ular raksasa itu bukan sekadar hewan baginya. Ia adalah keluarga, pelindung, teman di masa paling sepi. Makhluk yang membuat hidupnya di hutan tidak lagi menakutkan. Dan kini, semua itu hilang dalam sekejap. Sore berubah menjadi malam, namun Laila tetap di sana, duduk di samping sahabatnya yang telah tiada. Ia tidak peduli tubuhnya menggigil. Ia tidak peduli gelap semakin pekat. Baginya, meninggalkan tempat itu terasa seperti mengkhianati kenangan yang pernah mereka jalani bersama. Ia hanya bisa berkata pelan, dengan suara yang hampir hilang. Aku tidak akan melupakanmu, selamanya. Dan malam itu, hutan ikut berduka bersama Laila. Tidak ada suara hewan, tidak ada gerakan angin. Semuanya diam, seakan hutan pun merasa kehilangan makhluk besar yang selama ini menjaga keseimbangannya. Itulah malam yang akan mengubah hidup Laila selamanya. Malam ketika ia kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan dari sanalah awal dari kesedihan yang lebih dalam lagi menanti. Malam setelah kepergian sahabatnya menjadi malam yang panjang bagi Laila. Angin hutan yang biasanya menenangkan kini terasa menusuk, seolah membawa dingin dari kesunyian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya masih berada di samping ular raksasa itu. Meski matanya sudah begitu lelah karena terlalu lama menangis. Ia tidak sanggup pulang ke gubuknya. Seakan meninggalkan tempat itu berarti menerima kenyataan bahwa makhluk yang menjadi pelindungnya telah benar-benar pergi selamanya. Saat fajar perlahan muncul, langit berubah menjadi jingga pucat. Cahaya pagi menyentuh tubuh ular raksasa yang kini diam tanpa kehidupan. Laila menatapnya lagi, dan rasa sakit di dadanya kembali menghantam kuat. Ia merayap mendekat dan mengelus sisik sahabatnya yang sudah tidak hangat. Air matanya kembali mengalir. Meski ia pikir sudah tidak ada lagi yang tersisa. Laila tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan tubuh sebesar itu membusuk begitu saja di tengah hutan. Dengan semua tenaga yang ia punya, ia mulai mengumpulkan batu, tanah, dan kayu besar yang tumbang di sekitar lokasi. Ia tidak kuat menguburkannya dengan cara biasa. Karena tubuh sahabatnya terlalu besar. Maka ia memilih membuat semacam gundukan batu dan tanah sebagai penanda. Ia bekerja tanpa henti meski tubuhnya semakin lemah. Tangan dan kakinya luka-luka. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin memberikan penghormatan terakhir. Hutan tampak ikut membantu. Banyak ranting besar jatuh dengan sendirinya, memudahkan Laila menumpuknya sebagai penutup tubuh sahabatnya. Beberapa burung bahkan berkicau pelan, lebih seperti nyanyian duka daripada suara pagi yang ceria. Semua itu terasa seperti perpisahan kecil dari alam untuk makhluk yang selama ini menjadi bagian penting dari keseimbangan hutan. Pekerjaan itu memakan waktu berjam-jam. Ketika akhirnya selesai, Laila duduk bersandar pada gundukan itu dengan tubuh yang hampir tidak mampu bergerak. Nafasnya tersengal dan wajahnya penuh tanah serta debu. Ia menatap gundukan itu lama, diam, tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelah ini. Hatinya terasa seperti berubah menjadi ruang kosong yang tidak bisa diisi apapun. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya memaksa diri untuk berdiri. Ia menatap gundukan itu untuk terakhir kalinya sebelum melangkah menjauh dengan langkah kecil dan lambat. Setiap langkah terasa seperti menarik kembali rasa sakit dari dadanya. Ketika ia kembali ke gubuknya, suasana terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Biasanya, suara ular raksasa itu bisa terdengar dari kejauhan. Namun sekarang, tidak ada lagi suara apapun yang bisa membuatnya merasa ditemani. Hari demi hari berlalu dengan sangat berat. Laila berusaha tetap hidup seperti biasa, mengambil air, mengurus ladangnya, dan membersihkan gubuk sederhana itu. Namun semuanya terasa berbeda. Setiap sudut hutan tampak kosong. Setiap bayangan tampak mengingatkan pada sahabatnya. Bahkan suara angin yang dulu membuatnya tenang kini justru membuatnya merasa kehilangan lebih dalam. Beberapa malam berikutnya,
Laila mulai sulit tidur. Ia sering terbangun dengan sesak, seakan hatinya terus memanggil nama sahabatnya. Ia duduk di luar gubuk memandangi hutan gelap sambil memeluk lututnya. Dalam kesunyian itu, ia merasa benar-benar sendirian untuk pertama kalinya sejak tinggal di hutan. Dan kesendirian itu terasa jauh lebih menusuk dibandingkan tahun-tahun ketika ia tidak punya apapun. Laila mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di ladang. Namun setiap kali ia mengangkat tanah atau memotong ranting, ia teringat saat sahabatnya duduk di sisi sungai, memperhatikannya. Ia ingat bagaimana reptil besar itu selalu datang ketika ia merasa takut atau ketika malam tiba terlalu gelap. Ular raksasa itu bukan hanya pelindung, tetapi juga simbol kekuatan yang membantu Laila bertahan hidup selama ini. Tanpa kehadirannya, hidup terasa lebih berat dari sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Laila memutuskan untuk berjalan kembali ke tempat ia menguburkan sahabatnya. Hatinya ingin memastikan bahwa area itu masih utuh dan tidak diganggu binatang hutan. Ia membawa beberapa bunga liar yang ia kumpulkan di sepanjang jalan, bunga yang sederhana, namun satu-satunya hal yang bisa ia berikan. Sesampainya di sana, ia menatap gundukan batu itu dan duduk perlahan di depannya. Angin sore bertiup lembut, membuat dedaunan bergetar pelan. "Aku merindukanmu," ucapnya lirih. Tidak ada jawaban, namun ia tetap berbicara. Ia menceritakan apa yang ia lakukan hari itu, bagaimana ia mencoba bertahan, dan bagaimana hari-harinya terasa sepi tanpa kehadiran reptil besar itu. Kata-kata tersebut mengalir perlahan, seolah ia benar-benar berbincang dengan sahabat yang masih hidup. Namun semakin ia berbicara, rasa sedih itu semakin menekan. Tangisnya kembali pecah. Ia memeluk lututnya dan membiarkan air matanya jatuh tanpa henti. Saat matahari tenggelam, suasana berubah menjadi lebih dingin. Laila mengusap wajahnya dan hendak berdiri, namun tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah. Kepalanya pusing dan pandangannya berputar. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Ia terjatuh di samping gundukan tersebut. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kelelahan yang selama ini ia abaikan. Ia sudah terlalu lama menahan kesedihan, terlalu sering memaksakan diri bekerja tanpa istirahat, terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk bertahan dalam kesendirian. Ia mencoba bangkit sekali lagi, namun kali ini tubuhnya menolak. Nafasnya menjadi berat. Ia menyentuh tanah di samping gundukan itu dan tersenyum tipis. Senyum lemah dari seseorang yang hampir menyerah karena beban hidup yang terlalu besar. "Maaf, aku tidak sekuat kamu." Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, seolah hutan mencoba menyadarkan Laila. Namun tubuhnya sudah tidak merespon. Matanya perlahan terpejam, dan nafasnya menjadi semakin pelan. Ia tidak lagi merasakan dingin, tidak merasakan sakit, dan tidak merasakan kesepian. Saat cahaya bulan mulai menerangi area itu, tubuh Laila terbaring di samping gundukan batu sahabatnya. Dua makhluk yang hidup dalam kesendirian, kini beristirahat berdampingan dalam keheningan hutan. Beberapa helai bunga liar yang tadi ia bawa terjatuh dari genggamannya, tertiup angin pelan, dan berhenti tepat di atas gundukan itu. Alam seperti memberikan salam perpisahan untuk keduanya. Malam itu, hutan sekali lagi menjadi saksi betapa kesetiaan dapat menyatukan dua jiwa meski dari dunia yang berbeda. Laila dan sahabatnya mungkin telah pergi, namun kisah mereka tetap hidup dalam sunyi hutan, menjadi bagian dari udara, tanah, dan pepohonan yang mengingat keberanian mereka untuk saling menjaga satu sama lain. Dan seperti itu, perjalanan hidup Laila berakhir, dengan kesedihan yang mendalam, tetapi juga dengan ketulusan yang tidak pernah pudar. Ia pergi bukan karena menyerah pada kehidupan, tetapi karena hatinya terlalu penuh dengan cinta dan kehilangan. Hutan kembali sunyi, namun tidak lagi sama. Di balik rimbunnya pepohonan, kisah Laila dan sahabatnya menjadi bisikan lembut setiap kali angin lewat, mengingatkan bahwa bahkan dalam kesunyian terdalam, kasih sayang bisa menemukan tempatnya.